Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Malam adalah waktu paling jujur. Saat dunia mulai diam dan aktivitas mereda, maka suara hati menjadi semakin jelas. Di saat seperti ini, renungan malam Rema hadir. Bukan sekadar membaca ayat, tetapi menjadi pelita yang lembut di tengah gelapnya perjalanan jiwa. Rema adalah ruang di mana engkau bisa menaruh letih, duduk tenang, dan membiarkan Tuhan berbicara. Dan malam ini kita akan berjalan bersama dua murid yang memilih melarikan diri, tapi tanpa sadar pelarian itu sedang menuju pada sebuah perjumpaan ilahi. Mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas malam ini. Terima kasih untuk setiap jiwa yang mendengar. Mungkin hati kami lelah, mungkin langkah kami menjauh, tapi kami tahu Engkau tetap dekat. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah Rema ini menjadi nyala api baru dalam hati kami yang mulai padam. Dalam nama-Mu yang penuh kasih, Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Sahabat Rema terkasih, pada Rema saat ini, bagian bacaan yang menjadi pedoman perenungan kita terambil dari Injil Lukas, pasal 24 ayat 13 hingga ayat 35 yang akan dibagi dalam 7 bagian. Mari kita mulai. Bagian pertama ayat 13. Di ayat ini tertulis pada hari itu juga. Hari itu adalah hari kebangkitan, hari Minggu, dan dua murid ini bukanlah bagian dari 12 murid ring satu Yesus, tetapi mereka adalah murid biasa yang juga sering mengikut Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Alasan mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus adalah karena harapan mereka terkubur bersama salib. Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias telah disalib dan mereka melihat kekalahan. Bukankah kita seringkali juga seperti itu? Ketika mujizat tidak terjadi, ketika doa tak kunjung dijawab, kita memilih untuk menjauh secara rohani walau tubuh tetap aktif melayani. Itu adalah cerminan bahwa hati kita sementara berjalan ke Emmaus. Bagian kedua, ayat 14 hingga ayat 16. Sesungguhnya ini adalah anugerah yang besar. Yesus tidak hanya hadir dalam kemenangan, tetapi juga di tengah kebingungan. Mereka tidak mengenalinya, tetapi dia tidak tersinggung. Dia tetap berjalan bersama mereka. Seperti seorang ayah yang diam-diam mengikuti anaknya yang sedang marah dan pergi, sang ayah akan memastikan bahwa anaknya tetap aman walau si anak tidak menyadarinya. Begitulah Yesus. Mungkin engkau tidak menyadari bahwa dia ada dan selalu ada, bahkan dia juga sudah mengikutimu sejak langkah pertamamu menjauh. Bagian yang ketiga, ayat 17 hingga ayat 24. Dalam ayat 21 tertulis, padahal dahulu kami mengharapkan. Frasa ini adalah merupakan sebuah jeritan hati, kata kerja lampau yang menunjukkan bahwa harapan sudah mati. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang juga berkata yang sama. Aku berharap aku disembuhkan. Aku berharap rumah tanggaku pulih kembali. Aku berharap Tuhan menjawab doaku dengan segera. Dan masih banyak lagi harapan-harapan lainnya. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka tidak sedikit yang mulai mundur dan kecewa. Sebagaimana dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, berbicara soal iman, tapi sebenarnya hati hancur. Bagian yang keempat, ayat 25 hingga ayat 27. Yesus tidak marah kepada kedua murid ini karena kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi Yesus mengarahkan mereka kembali kepada firman, seperti yang tertulis pada ayat 27. Ini adalah kunci perubahan. Yesus tidak memberikan jawaban instan, tetapi dia membakar hati mereka dengan firman. Seperti api unggun di malam yang dingin,
Firman Tuhan adalah kehangatan yang membuat jiwa bisa bertahan. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena jiwa kita kembali terhubung dengan kebenaran. Bagian yang kelima, ayat 28 hingga ayat 29. Dari yang tertulis dalam ayat 29, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam." Kalimat ini terdengar biasa, namun memiliki kuasa yang besar. Yesus tidak memaksa hadir dan ikut dengan dua murid ini, tetapi dia menunggu diundang dengan seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita berkata, "Tuhan, tinggallah bersamaku," atau kita hanya menginginkan jawabannya tetapi tidak menginginkan hadiratnya? Sahabat, doa yang mengubah dunia bukan doa yang panjang atau doa dengan kata-kata yang indah, tetapi doa dari hati yang rindu akan hadirat dan jamahan Tuhan. Dan malam ini Tuhan menunggu setiap hati kita yang berseru kepadanya, "Tinggallah." Bagian ke-6 ayat 30 hingga ayat 31. Bagian ayat ini menyatakan bahwa Yesus dikenal saat memecahkan roti. Dari hal ini ingin memberikan gambaran bagi kita bahwa Tuhan menyatakan diri bukan hanya dalam teologi, tetapi juga dalam momen-momen kecil yang sederhana, seperti sepiring nasi di saat lapar, sebuah pelukan dalam ketakutan, juga sebuah doa penguatan di kala lemah. Sesungguhnya Tuhan tidak jauh. Dia hanya sedang menunggu kita mengenalinya dalam hal yang paling biasa dan sederhana. Dan bagian yang ketujuh, ayat 32 hingga ayat 35. Pada ayat-ayat ini jelas tertulis, kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Lalu mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Mereka pergi dengan kecewa, tetapi pulang dengan semangat. Mereka pergi sebagai pelarian, tetapi pulang sebagai saksi. Begitupun dengan kita. Itulah yang akan terjadi saat kita sungguh-sungguh mengalami Yesus. Bukan sekedar tahu tentang Dia, tetapi mengenalnya. Kebangkitan Kristus sungguh-sungguh sanggup mengubah arah hidup seseorang. Dan malam ini Yesus juga ingin mengubah arah hidupmu. Sahabat terkasih, kejadian ini sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Namun ada makna yang bisa diambil dan relevansinya dengan kehidupan zaman ini. Sadar atau tidak, kita sementara hidup di dunia yang penuh pelarian. Banyak orang lari dari tanggung jawab, dari keluarga, dari panggilan, dan bahkan dari Tuhan. Namun kisah ini membuka mata hati kita bahwa sesungguhnya Yesus tidak menjauh dari pelarian kita. Saat kita melarikan diri, Yesus justru menyusul dan mendekati kita. Sahabat, saat engkau kecewa, itu bukan waktu untuk menghindar, tetapi waktu untuk memanggil, "Yesus, tinggallah." Saat engkau tidak mengerti, itu bukan waktu untuk menyerah, tetapi itulah waktu yang tepat untuk membaca setiap janji firman-Nya dan biarkan hatimu kembali berkobar. Juga saat kamu merasa sendiri, sadarilah dan ingatlah bahwa Yesus sudah berjalan bersamamu sejak awal. Malam ini melalui Rema kita diingatkan bahwa perjalanan rohani tidak selalu lurus. Kadang kita menjauh, kadang kita kecewa, dan kadang kita marah. Tapi Yesus tetap setia. Pelarian ke Emmaus bukanlah akhir, tetapi awal dari perubahan besar. Dan engkau, sahabat, malam ini engkau pun bisa mengalami yang sama. Tinggal satu langkah saja. Undanglah Yesus masuk dan katakan, "Tuhan, tinggallah bersamaku." Maka selanjutnya engkau akan tinggal menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak jauh. Terima kasih karena Engkau tetap berjalan bersama kami, bahkan ketika hati kami kecewa. Kami rindu untuk lebih mengenal-Mu. Bukalah mata kami
kobarkan hati kami dan tuntun kami untuk kembali pulang ke Yerusalem-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan dalam Rema saat ini. Jika hatimu disentuh oleh kasih Tuhan, maka jangan dirasakan dan disimpan sendiri. Bagikanlah video ini kepada orang lain yang mungkin sedang berjalan ke Emmausnya sendiri. Silahkan mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe sebagai motivasi untuk menghadirkan video-video renungan yang memberkati dan agar engkau bisa mendapatkan notifikasi saat ada video yang baru. Dan yang terpenting, tetaplah mencintai Tuhan Yesus, karena bahkan dalam pelarianmu, Dia tetap berjalan bersamamu dan menguatkanmu. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.